Apa arti sebuah nama? Nama adalah doa. Apa arti sebuah nama kalau nama itu berada di ruang hampa? Kenapa hari ini kita mengambil topik seperti ini? Dengan perkembangan zaman dan situasi yang ada sekarang, ND tidak bisa terlepas dari itu. Seperti yang kita tahu, banyak nama-nama di ND, dalam hal ini nama-nama kampung, dirubah. Dan sampai dengan hari ini, kita juga belum tahu kenapa nama-nama itu dirubah. Salah satu contohnya, Rowereke diganti dengan Rowereke. Onekure diganti dengan Onekure. Rowerena diganti dengan Rowerena. Kuraro diganti dengan Kuraro. Hari ini telah hadir bersama kita tepatnya di BMW Cafe, tempat ngobrolnya orang ND. Ada Bung Mokhtar Wanda dan juga ada Bung Sokoi. Kita second dulu sebentar. Dan saya sendiri adalah Arno Lahca yang menjadi host pada hari ini tentang apa arti sebuah nama. Ini sebuah judul yang menurut saya Bung Mokhtar atau Bung sebuah judul yang luar biasa, karena selama ini saya mendengar banyak orang berbicara tentang kok kenapa sih nama-nama Nua atau nama-nama kampung yang ada di ND itu diganti dengan sebutan-sebutan yang baru yang notabene arti dari sebuah nama itu tidak ada yang sekarang. Contoh yang saya katakan tadi, Rowerena diganti dengan Rowerena, Kuraro diganti dengan Kuraro. Ada pembicaraan masyarakat. Nah, kira-kira menurut saya coba ke Bung Mokhtar Wanda dulu. Jika menurut Bung Mokhtar Wanda, kenapa kita sampai seperti ini? Dan sepertinya tidak ada usaha untuk bagaimana kita memperbaiki. Baik, terima kasih Bung Arno ya. Saya ingin menyampaikan bahwa kita ngomong tentang ND ya, tentang ND. Iya ya. Saya ingin supaya merubah mindset kita, pola pikir kita, bahwa ND jangan konotasi bahwa orang ND adalah orang Muslim. Muslim ya. Orang ND adalah ruang lingkup dengan wilayah ND menurut nomenklatur yang ada. Kabupaten ND. Sehingga tidak kita blok timur, blok barat, ataupun yang di blok tengah. Benar. Pola pikir ini harus kita tanamkan. Orang ini adalah orang yang tinggal di wilayah ini. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa yang besar, yang tinggal di dalam ini itu saudara kita dari etnis Liu, saudara kita dari etnis Nagi, dan saudara kita dari etnis Kota. Besar, kan masuk yang lain, kawin mengawin. Nah, itu. Jadi pemikiran kita ke arah itu. Jadi kalau kita lepas pandangan kita bahwa orang ini kita itu seluruh dari Batu Niso hingga yang di barat sana, dari Puri ini sampai ke Kota Baru, kita itu wilayah kabupaten. Nah, menarik topik yang Bung Arno sampaikan tadi. Kita harus memulai ya. Harus kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Artinya, tanpa kita sadari terkikis nama itu. Tapi seharusnya bukan itu namanya. Benar. Itu akibat dari sebutan-sebutan orang-orang yang masuk ke dalam. Tidak. Karena terus terang saja bahasa ini kota ya. Kota wilayah ada wilayah kerajaan dulu, katakan saja Raja Arubuswan di zaman itu. Nah itu, jadi wilayah ini
Yang penting pemikiran kita tadi yang poin yang pertama, jangan menganggap bahwa orang Ende itulah orang Muslim. Karena ada alasan. Ketika Anda ngomong orang Ende orang Muslim, pertanyaan saya, bagaimana saudara kita dari Roreke? Ada yang tidak Muslim kan? Bagaimana saudara kita dari Roreke? Ada yang tidak Muslim kan? Begitupun Rorena atau Borare, gitu, dan yang lain-lain. Jadi orang Ende adalah orang yang tinggal di atas wilayah Ende. Ada dua. Orang Ende yang memang asal muasalnya dari Ende, ya kan, yang tinggal di Ende secara turun. Orang Ende yang keturunan dari beberapa misalnya, dan itu aja dulu urusan lagi. Iya, benar. Tetapi menyangkut dari nama-nama yang ada ini ya, contoh yang saya tadi di awal katakan seperti nama Onikure diganti dengan Onikure, Adubara diganti dengan Adubara. Nah, kira-kira menurut Abu Mokhtar sendiri ya, apa yang menjadi alasan sehingga nama itu menjadi sebuah nama yang dipakai sampai sekarang? Padahal kita tahu ya, nama itu adalah sebuah doa, nama itu adalah sebuah arti. Apa artinya kita menamakan kampung itu tapi kampung itu tidak punya arti? Artinya nilai historinya tidak ada, nilai sejarahnya tidak ada, nilai ceritanya tidak ada yang harus kita suruh tubuhkan kepada generasi kita. Menurut Mokhtar sendiri itu bagaimana? Berangkat dari rumah ya, orang Ende secara keseluruhan, tidak bisa mempertahankan bahasa ibunya masing-masing. Berangkat dari rumah, kita di rumah, memang tujuan kita agar anak-anak kita pasti berbahasa Indonesia. Artinya kan bisa komunikasi bahasa nasional, itu bagus. Tapi kita lupa, kita ada bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu kita akan jadikan yang namanya bahasa rumah tangga. Contohnya, ketika orang bertamu di kita punya rumah, ada suatu hal yang kita perlu ngomong di depan tamu, tapi perlu rahasia. Tamu yang dari luar. Contohnya, ketika kita tidak punya gula, ibu menyampaikan cara bagaimana. Bapak, kita tidak punya gula, kita menyuguhkan minum di tamu. Jadi kan tidak etis. Ketika dia ngomong berbahasa itu, tamunya karena langsung dimengerti ya? Langsung dimengerti. Kalau kita ngomong dengan bahasa keluarga, bahasa ibu, Bapak, dia kira semira ratu. Ini contoh yang kecil ya, terbiasa. Kita ambil di daerah-daerah yang lain, ada bumi. Di sekolah ada bahasa belajar, ada di Jawa, ada bahasa Jawanya. Ya artinya dalam ini, dia tahu mana dulu, ya. Seperti Bung Mokhtar bilang, yang bahasa isyarat atau bahasa daerah, bahasa ibu. Dilihat dari tamu apa nih, tamu orang-orang dari mana, itu bisa berbahasa ibu. Gitu. Silakan. Nah itu. Terima kasih Bung Yusuf Sukuri. Itulah berangkat dari itu. Nah yang sangat disayangkan ketika peralihan antara raja ke pemerintah kabupaten daerah, nama itu dirubah. Ini sangat disayangkan. Ditulislah masuk ke desa, masuk ke kelurahan, dari kelurahan, dari desa ke kelurahan. Borare. Jadi Borare kan? Ya Borare. Roreke atau Rewarangga sebenarnya Rewarangga itu masuk diakui. Nah yang saya sangat sayangkan pihak pemerintah maupun para budayawan dulu kenapa tidak meluruskan itu, harus meluruskan sehingga kita sekarang ini kita peduli tentang ini, kita ngomong tentang itu walaupun terbata-bata ya, artinya setengah mati kita berubah. Tapi paling tidak kita harus memulai. Tapi harus memulai itu. Harus memulai. Bagaimana menurut Bung itu? Baik. Bahwa Bung Mokhtar mengatakan kita harus mulai ini. Ya. Kalau saya ya Bung Mokhtar Rwanda dengan Bung Arnold, saya berpihak pada tadi nama kabupaten. Kita ini adalah kabupaten ini. Di dalam kabupaten itu ada banyak etnik datang masuk ke wilayah kabupaten ini. Nah, dan katakan Bung Arnold mengatakan bahwa ubahlah bahasa-bahasa ini atau nama kampung tadi, Roreke, Onekore. Jadi bahasa ini mungkin penyebutan ya, mungkin kita ada 3 suku nih. Contoh 3 suku. Aku
dari Riau jauh, dari Ende Ngau dari selatan dan barat, ya kan lagi. Nah, dan makanya mungkin pendapat saya ini mungkin pada saat zaman itu mereka datang penyebut orang datang masuk ke Ende kota ini, penyebutan dari kota itu, nama-nama daerah itu atau nama kampung itu tidak bisa disebut Z-nya mungkin. Mereka bisa berubah dengan Gore dan disebutkan Z-nya. Mungkin perkataan itu makna bahasa itu Z-nya. Mungkin itu pendapat saya. Tidak tahu ini. Nah itu. Nah sekarang ini, nah bagaimana dari zaman pemerintah ini, zamannya dari kerajaan sampai Usman sampai ke Bupati Iman Gelijo, dari Iman sampai ke ini nah, sampai zaman. Kenapa? Sebenarnya dari kita orang maukah kita? Mau. Sebenarnya dari kita orang Ende ini. Anak ini, anak orang kita ini, kota ini, benar? Kok kenapa nama ini dirubah? Dasar dari masyarakat setempat ini atau para tokoh-tokoh dari wilayah tersebut untuk mengambil alih atau meminta kepada pemerintah, coba diluruskan kembali bahasa ini, nama ini. Itu menurut saya. Nah kita ini kita diam saja. Kita diam saja. Nah, Gitu. pada saat ini kesempatan ini, baru cobalah kita berdialog di kafe BMB ini. Kita pelan-pelan kita merajuk itu pelan-pelan. Nah mungkin para pemirsa pada teman yang lain bisa menanggapi, silakan kita berdialog di kafe ini. Saya minta pendapat itu saja. Oke, bagaimana ngomong karena ini bahwa sebenarnya pemerintah harus begitu proaktif kan? Artinya bahwa pemerintah yang mempunyai segalanya dalam arti nomenklaturnya, finansialnya, sumber daya manusianya. Kira-kira menurut Bung Mokhtar sendiri, ketika perlu mengajak pemerintah untuk kita bersama-sama mengembalikan itu yang sebenarnya. Pertama sebelum pemerintah, saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang hidup sebagai legislatif kan, harus angkat masalah ini. Itu penting. Sehingga kita punya jati diri kan. Artinya, ini saya loh, ini kita loh gitu. Tapi tidak bertujuan untuk membedakan antara A, B, dan C. Ya, betul. Ini pendatang. Betul. Tidak sama sekali. Hanya orang tahu bahwa dari luar itu tahu Kabupaten ini. Titik. Tidak ada embel-embel yang lain. Oh, kamu orang dari Ende ya, Kabupaten Ende. Iya. Mokhtar Wanda, kamu orang dari Kabupaten Ende. Oh iya ya. Benar. Kabupaten Ende itu letaknya di mana ya? Di Flores bagian tengah. Sentralnya Flores. Bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kan begitu. Saya bisa jelaskan. Tapi kalau kita sebut dengan yang lain baru Kabupaten Ende, itu keliru, Bung. Anda masuk di kabupaten itu, baru ke arah mana ya? Oh, contohnya, Anda masuk ke Roboreke, gitu, umum kan? Masuk ke Roboreke umum kan? Tapi ketika Anda terus masuk, lebih dulu kan Anda bisa masuk ke Belur. Ya, masuk ke ada nama kampung. Oh, itu kabupaten. Mau kemana? Mau ke Ende. Baru Anda ke arah Lio ya, bagian timur. Oh, saya mau ke arah barat ya, ada saudara Nage itu macam itu. Nah, kalau di tengah kota sebagai miniatur dari wilayah seluruh masuk. Ada orang dari mana keturunan. Oh, orang Ende keturunan Lio. Orang Ende keturunan dari Nage ya. Orang Ende keturunan dari Jawa. Orang Ende ada dari Sumatera ada. Lengkap lah di sini. Ini yang kita harapkan kita harap dari legislatif, pemerintah dan tokoh-tokoh ada harus mulai. Ya, mereka harus tahu wilayah sebenarnya. Kita kembali ke sejarah masa kerajaan Arusman. Ya, Bung ya. Saya boleh lanjut ya. Karena kan kerajaan Ende di bawah pimpinan Arusman. Arusman ya, yang kita tahu ya. Arusman. Ada yang lain ya. Arusman. Di zaman itu ada beberapa yang namanya kapita-kapita atau hamente-hamente yang mengurus pajak-pajak waktu itu. Jadi wilayah di mana-mana kita harus tahu. Jangan ngomong kita orang Ende. Sekarang ini Kabupaten Ende wilayahnya luas. Dari Batu Neso sampai ke Nangamboa. Tapi waktu itu kerajaan itu ada dua kerajaan yang besar. Satu kerajaan Ende, yang kedua kerajaan Lio. Nah, kerajaan Ende waktu itu batasnya di mana-mana. Harus tahu itu. Menurut sejarah. Kalau yang menurut setahu saya, wilayah timur itu di Tinabani, terus sampai tembus ke Mokhtar. Itu wilayah dari ke selatan
batasnya Wewona sebenarnya sampai di Donga sebenarnya. Hanya di situ ada raja kecil yang namanya Raja Baki. Ada Raja Baki. Nah, wilayah ini terus sampai ke makanya ada 9 pemimpin masa kerajaan. Jadi ini sorry saya jadi kalau ini berbicara saat wilayah ya, wilayah kabupaten ini. Tapi ini kita berbicara tadi bahwa nama-nama dari wilayah daerah ini, nama kampung, betul. Ya. Kalau nama kampung ini contoh Olokore kita ulang lagi itu Olokore jadi Olokore, itu haknya sudah tidak ada, hak namanya sudah ada, karena arti sudah tidak ada lagi dari zaman dahulu dan nenek moyang kita yang kasih nama itu. Nah, bagaimana sebenarnya dari masyarakat itu sendiri harus mengklaim masyarakat, baru atau semerenua, pemerintah harus bersama-sama ini untuk mengembalikan itu ya. Ya, dan sebenarnya orang yang memberikan nama itu harus konsultasi dulu kepada masyarakat, tidak semena-mena untuk mengambil hak nama itu. Oke lah, baik, saya tertarik. Saya sepakat juga dengan apa yang dikatakan oleh Bung Yusuf Akuri, tetapi menurut Bung berdua, tidak ada kemauan tidak dari kita untuk mengembalikan nama yang sebenarnya. Contoh ya, nomenklaturnya Olokore diganti Olokore. Nah, barangkali hari ini kita ngobrol, ada upaya dari kita sebagai masyarakat ya untuk mengembalikan apa yang menjadi yang sebenarnya. Identitas itu sangat penting. Contoh, sekarang kelurahan Olokore ataupun kelurahan Rorina, kita kembali kepada nama yang sebenarnya, kelurahan Olokore, kelurahan Dewanangga, ataupun kelurahan Tetanggara, ataupun desa Abubada. Kira-kira bisakah ini untuk kita kembali ke jati dirinya? Karena saya meyakini bahwa nama dari sebuah wilayah itu ada sebuah sejarahnya, ada sebuah artinya. Bupati sebenarnya barangkali seperti itu antara kita punya nenek moyang. Kalau nama itu sudah berubah, saya yakin nama itu sudah tidak mempunyai arti yang bisa kita mau ceritakan kepada kita punya anak itu. Kira-kira Bung Mokar sendiri bagaimana? Saya berangkat dari sejarah, seperti Bung Yusuf menyampaikan bahwa kita kembali ke topik. Ya ini bagian dari topik, kita bahas. Kita harus menengok sejarah. Sebenarnya memulai menyangkut begitu. Sekarang kita bicara, kita sudah mulai kan kita sudah mulai dan kita membutuhkan saudara kita dari toko-toko mana saja, ya kita bisa bicara di sini. Dua, saya melihat ada ketakutan yang luar biasa orang ini untuk membicarakan tentang itu. Kenapa itu? Karena tidak ada semata-mata. Yang kedua, dia merasa kecil dirinya. Kecil takut tembok gitu ya? Tidak punya nyali untuk menyampaikan. Padahal ini hari yang benar. Permuta balikan sejarah. Barang siapa yang tidak mengingat sejarah, jelas ke depan akan pelan arah jalan kalau tidak mengingat sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghargai sejarah. Saya tetap pada pendidikan. Karena sejarah adalah sebuah kebenaran. Benar. Itu semacam. Makanya saya kembali lagi. Kenapa saya ngomong tentang komentar ini? Ini wilayah ini. Wilayah ini. Saya harus ngomong. Orang kan sekarang itu kan tidak tahu. Benar. Wilayah ini sebenarnya bagaimana sih? Sekarang kan bagi camat-camat, ini kita ini gitu. Kita kembali sejarah dulu. Supaya kita harus tahu, oh orang ini tuh bagian dari ini. Dulu sejarah. Sekarang kita satu. Iya. Kabupaten Ende. Yang ibu kotanya Ende. Nah, nama-nama itu tadi kembalikan, kita serukan, kita harapkan tolong kembali lebih dulu langkah yang diambil, sampaikan kepada pemerintah, DPR yang ada, bahas, rubah nama jadi menyangkut itu. Nanti orang jawab, sulit Bung, apa sulitnya? Oke, baik. Kita sampaikan. Oke, saya coba ke Bung Yusuf. Kira sulit nggak untuk merubah dari nama yang sebenarnya? Kalau saya tidak terlalu sulit ya. Ini kan artinya sebuah wilayah dan nama dari Ambu Kajo dulu juga. Kita tidak berperan dari siapa-siapa. Peran kembali kepada masyarakat. Apakah mau kita bangkit untuk meluruskan kembali budaya nama-nama yang ada ini? Kenapa kita duduk? Sebelum kita memulai, kita duduk dulu. Kita berbicara bagaimana agar supaya nama ini bisa kembali. Terutama kita semua ini, kemauan kita
para teman-teman kita, para orang tua kita, masyarakat kita. Cukup nanti kalau mereka lihat kita channel ini, coba mereka renungkan kembali. Kita berbicara sesuai dengan koridor, tidak ada tempat dari luar. Itu, kalau saya fair-fair aja. Artinya setuju lah pendapat kita back kembali kepada original name-nya, nama yang sebenarnya. Nama yang sebenarnya dari Bukajo. Mantap. Kalau Bung Mokhtar sendiri bagaimana? Kira-kira punya kiat-kiat lah. Barangkali Pak Bung Mokhtar kita tahu kan orang partai juga gitu kan. Kita punya jalur yang bagaimana sehingga bicara hari ini di BMW Cafe, tempat ngobrolnya orang ini, topinya kita adalah sebuah nama bukan saja hari ini saja kita bicara, tetapi kita ada sebuah keinginan, ada progresnya ke depan, artinya ada lanjutan dari pembicaraan ini. Kira-kira Bung Mokhtar melihatnya seperti apa? Iya, saya begitu. Menyangkut dengan nama untuk merubah itu kan pihak pemerintah dan DPR duduk bersama. Kalau menyangkut itu untuk ada semacam, jelas setujulah kembali kepada asalnya, gitu kan? Oh, Robodeke. Kotanya orang Robodeke mau tidak kembali ke Robodeke, pasti dia mau. Nama. Bola Are. Sekarang kan? Iya. Bola Are. Bisa kan? Semua bisa. Adu baranya, Tetandaranya, Kelurahan Tetandara, titik. Harus disebut. Nah, bagaimana kita yang lain? Kita yang bisa upayakan setiap keluarga atau rumah kita. Biasakan dengan bahasa ini. Bahasa ini itu bagaimana ya? Orang tuanya nggak ada. Boleh kita berbahasa Indonesia satu-satu kita. Jangan lupa bahasa Indonesia. Biasakan. Cari 2-3 kata sebutan-sebutan. Kau bilang, oh kami tidak bisa sebut yang namanya huruf-huruf mati. Kalau Anda tidak sebut, pasti itu bisa. Kalau Anda belajar, itu bisa. Harus berulang belajar. Pa, ro. Kalau gampang kan kalau. Pa, ro, pa. Jadi dari beberapa kata, beta, tambah a, pa. Ro huruf Z, ro. Berbeda huruf Z ya huruf Z. Iya. Huruf mati. Z itu ada. Kan gitu. Hurufnya ada. Nah, Tapi kenapa disebut? Itu benar. Nah, apa maksudnya? Apa kekurangannya dia? Apa salahnya dia huruf itu ketika tulisan mungkin bisa sebut? Ada huruf? Kita bisa sebut kan? Nah, kita sebut dulu hurufnya, oh bentuknya begitu. Oh Pak, kaum bana ambane. Itu bahasa Ende gitu. Itu semacam. Oh, saudara kita dari New York sebut dengan bahasa New York. Itu apa? Oh bahasa ibunya kok. Tapi ini nama yang kita itu kembali ke topik. Ya. Nama yang kami pilih kan nama. Nama ini diangkat olehnya namanya kita bahasa ini ngara. Iya. Itu penting. Jadi berangkat dari keluarga kita masing-masing yang menyangkut itu kita sampaikan dengan forum ini, di kafe ini pada saudara. Para tokoh yang bersedia untuk mengemukakan masalah ini, silakan duduk di sini kita bahas. Itu namanya apa tadi? BMW Cafe, tempatnya ngobrol orang Ende. Orang Ende bukan batasnya orang yang saya sebut tadi dalam nomenklatur yang dulu itu. Ende, Kabupaten Ende. Siapapun ya, silakan mari kita ngomong. Nah, saya ingin supaya mungkin lewat channel ini ya, lewat wadah ini, tempat ini kita bisa ke depan yang hal-hal yang Ya, makanya saya meluruskan kembali, bukan orang-orang kota ini aja ya, Kabupaten ini yang mau meluangkan waktunya ke kafe BMW sini. Kabupaten ini jangan kota-kota ini saja, kabupaten ini harus kalian ingat, luruskan karena banyak-banyak itu jalan yang ada di kota ini nih. Kabupaten ini itu harus perlu kita ingat, tidak benar kota ini tidak, kabupaten ini. Tapi kota ini itu ada. Ada kabupaten ini. Nama dari kabupaten ini, ya. Kota dari ini. kita harus bangga Bu. Flores ini luas, satu pulau agak besar. Ini adalah sentralnya ya. Itulah. Dengan Bupati Flores pertama asal ya. Iya. Bupati Flores, Bupati Flores dari sana. Luis Montero, Luis Montero luar biasa. Bukan. Satu menarik sekali ya. Sebenarnya kita yang berada di Kabupaten Ende ini harus bangga. Kenapa harus bangga? Seperti dari Bu Mokhtar mengatakan bahwa Ende ini adalah pusat dari pemerintah Flores. Dengan bupati pertamanya adalah Bapak Luis Montero, luar biasa. Saya bangga sebagai orang Ende. Baik, kembali kepada topik tadi. Nama dalam bahasa Ende itu adalah Ngara. Ya, Nama dalam bahasa Ende adalah Ngara. Kata Ngara itu terdiri dari dua kata, yaitu kata Nga dan kata Ra.
Nga itu kalau kita artikan adalah waka, wibawa. Ra itu adalah apa? Ra itu adalah manusia, kehidupan. Jadi bagaimana Bu Mokhtar ataupun Bu Yusuf, kalau nama sebuah kampung dirubah, itu berarti bahwa kampung itu wakanya hilang. Kira-kira bagaimana Bu Mokhtar? Apa yang disampaikan Bu Mokhtar itu memang betul ya. Tidak ada aura, tidak ada nama wibawa. Jadi kita orang-orang ED pada dalam tataran kota ini harus memulai nama yang sebenarnya kita kembalikan. Bagaimana orang mau tahu kita nama kita sendiri? Saya sangat sayangkan itu. Ada dua pendapat menyangkut itu yang saya tahu. Satu dulu karena menyangkut dengan mistik ya, nama kembali dari orang tua, karena dia takut nyalinya tidak ada. Dia rubah samaran namanya ini, takut apa? Nanti disantet, disihir, jadi kalau nama, kalau nanti dikirim tidak kena. Ya namanya kalau orang kena ya kena aja lah. Kalau ada unsur sihir di dalam. Jadi saya tidak mau. Saya tidak suka nama-nama diganti. Boleh saja Anda punya hak memberi nama anaknya, tapi ingat nama ada arti. Contoh kampung-kampung tadi. Ya, termasuk kampung-kampung tadi pasti ada artinya. Karena di kampung itu ada manusia-manusia. Betul. Ada kehidupan-kehidupan sama seperti kita. Jadi kalau kampung itu sudah dirubah namanya kampung waktu orang ini bukan bahasa kita, tapi bahasa dari kata Ngara. Ya. Kalau Bung Yusuf sendiri bagaimana? Kalau saya sependapat ya, apa yang dibicarakan oleh Bung Rwanda dengan Bung Arno, saya sependapat untuk kalau nama itu dirubah, artinya bahkan nama tidak ada. Nama sebuah apa artinya sebuah nama? Ya. Itu nama itu merupakan satu orang bilang legenda ya dari nenek moyang kita yang sudah ditetapkan di dalam warisan mereka. Dan artinya selama ini kita belum bisa belajar. Nah sekarang ini saya perlukan kita mau mulai dari mana nih untuk menelusuri kembali apakah dari kita sendiri atau dengan DPR. Jadi kita harus berbicara mulai harus ini bangkit kembali. Jadi nama seperti nama tadi diuraikan oleh Pak Rwanda tadi, nama anak-anak sekarang ke zamannya udah milenial dan zamannya kan itu sudah berubah. Oke, itu haknya mereka, tapi kita berbicara tentang nama ini. Oke, apakah kita harus mulai dari ngomong salah dulu untuk memulai itu atau bagaimana menurut Bu Mokhtar? Saya rasa yang berwenang awalnya karena sudah mencuat ya, sudah publikasi dan semua orang tahu. Orang yang datang sampai sekarang mungkin nomenklatur yang ada ya, Kelurahan Rewarangga, Kelurahan Robrena, ya kan, Kelurahan Tetandara, yang beri nama Tetandara itu siapa? Kalau bukan dari pemerintah itu DPR. Kalau musuh lagi ini kan kita tahu. Artinya begini Bung Rwanda, artinya dalam hal ini ada upaya dari para musalaki yang punya hak wilayah untuk memulai itu. Ya, jelas yang ada. Punya kerabat. Bagaimana pendekatan lewat DPR sebagai wakil rakyat kita untuk bisa sampaikan kepada pemerintah agar kita kembali kepada back original menurut betul dari musuh tadi dari antar laki semacam bisa, tapi ruang itu di situ dia tidak bisa masuk ke wilayah yang lain. Tapi yang namanya pemerintah legislatif DPR mereka punya hak, kita sudah terwakili oleh DPR. Suarakan itu sampai kepada Pemda, tolong dirubah sehingga nyambung di masalah informasi. Setelah kapan saja kau undang, bagaimana setuju? Itu saya yakin pasti setuju. Ya, karena dari turunan nenek moyang mereka yang memberi nama itu. Ataukah bagaimana masyarakat Paiwaru Anaru dengan atau Merenua dalam konteks hal ini adalah para pemusa itu bersama-sama ke DPR untuk menyampaikan hal ini. Kira-kira menurut Bung Mokhtar setuju tidak? Perlu juga tapi belum sah. Sebaiknya mereka duluan. Karena keterwakilan Anda, saudara DPR, keterwakilan Anda di situ tuh ngomong apa aja, kan bukan ini. Kalau permasalahannya kalau seandainya para wakil rakyat kita sudah melihat bahwa ini sebuah hal yang penting, bagaimana ini? Sangat keliru. Anda keterwakilan di sana ngomong bukan masalah proyek, pembangunan segala macam. Semua aspek Anda harus mengangkat, berani duduk di DPR. Anda berani mengangkat apa saja, termasuk nama sebuah nama. Identitas. Oke, Bung. Kalau saya menarik sekali ya. Kalau saya begini,
Kalau saya, kalau memang betul kita adalah ada DPR wakil rakyat, seharusnya kita dulu yang memulai untuk mengangkat ke DPR. Para tokoh harus mereka memprotes, baik itu para akademisi, iya, budayawan, masyarakat, tokoh agama, tokoh itu semua laki dari BWN semua. Karena mereka bertahu bahwa ini loh nama kali kami sudah hilang. Ya kita kan ada di wilayah sana, ada DPR, orang kita sana mewakili. Kita ke sana dulu. Tokoh-tokoh kita ini, nah, dan tinggal kita jabarkan di sana. Oh DPR begini, telah begini. Nah DPR mulai ke sana. Itu kan harus demikian, Bang Mokhtar. Begini Bung, riak-riak kecil memang sudah ada. Pertanyaan saya kepada legislatif atau DPR itu sendiri, sampai apakah Anda tidak tahu keterwakilan Anda di dapil Anda? Apakah orang tidak tahu? Kamu tidak tahu? Saudara kita DPR tidak tahu? Gitu. Mereka tahu. Angkat ini masalah. Ini masalah kita. Bukan masalah orang, tapi ini masalah kita. Masalah kita. Diangkat. Bagaimana Pak Bupati atau yang berwenang ya menyangkut di situ? Kembalikan hakku dalam arti nama. Kalau soal musuh lagi terlaki kapan saja, dan sambutan mereka sampai hari ini tidak ngomong tentang kami atau anak goreng. Kami atau anak goreng nih, kami terlalu reke, pasti bilang begitu. Enggak, kita berbeda dengan Indonesia. Baik, saya harus ngomong tapi 2000 lebih itu semacam gitu. Jadi tolong yang namanya DPR, pemerintah duduk bersama, sampaikan. Kalau sudah sampaikan dan diekspos kita tahu, kita berubah. Betul saudara, kita dukung kok. Kau bilang DPR kami tidak dukung, lu Anda duduk di situ kami yang dukung kok. Kan gitu. Apakah barangkali mereka perlu bahwa masyarakat itu harus mulai dulu untuk menyampaikan aspirasi seperti yang Bung Saukuri tadi katakan? Kalau saya setiap Anda kunjung di daerah masing-masing, kita tahu kan, termasuk bahas itu masalah itu. Tidak hanya gaya sekarang, oh kita unjuk rasa. Tapi begini Bung, begini Bung, teman. DPR memang tidak bisa bicara begitu kalau tidak mulai dari masyarakat bawah. Tapi artinya DPR itu harus membaca dari dapilnya ataupun wilayahnya apa yang harus dirubah. Bukan berarti harus mendapatkan informasi dari masyarakat, tapi mereka harus mempunyai sebuah konsep, semua kemampuan untuk menganalisa dalam sebuah wilayah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Atau barangkali selama ini masyarakat yang tidak pernah ke sana untuk berbicara seperti itu. Kalau itu original name. Kalau berbicara DPR bisa berbicara hal itu dan demi kepentingan mereka. Nah, makanya saya bilang tadi apa? Dari bawah, dari kita untuk memulai. Sekarang bagi rakyat nunggu nih, dari kita aja. Kalau saya minta maaf, yang berdebat saya tidak setuju dengan pendapat Bung Yusuf. Oke, silakan. DPR tidak berhak untuk bicara itu. Artinya begini. Sekarang ini kan, ketika Anda masuk di Robreke, ketemu orang Robreke, pasti gue bilang, bapak-bapak, ini dia Robreke, pasti orang Robreke, bapak kami di Robreke. Sekarang Anda harus berpikir kenapa sebutan saya dengan mereka itu berbeda. Harus jeli, nanggap. Saya sebut Robreke kok orang sana bilang Robreke. Saya sebut bola are, tapi kalau orang sana bilang bola are. Kamu ini sekarang tugas Anda, bukan masalah kita ngomong tentang pembangunan, termasuk nama. Begini, karena ini seluruh kegiatan di kemasyarakatan, apa saja, unsur apa saja, kami sudah tugas untuk membicarakan tentang itu. Itu makanya saya tidak berpendapat kenapa bisa kami. Itu lihat itu dari dulu, Bung. Begini sekarang saja. Begini Bung. Begini Bung. DPR tidak bisa saya tidak bisa membicarakan DPR tidak punya kapasitas, tidak. Tadi Anda ngomongkan begitu. Tidak. Saya belum bicara begini. DPR tidak bisa memulai dengan hal ini dan mereka bertujuan untuk berbicara mungkin masalah-masalah yang beda, masalah lain. Nah, maka saya bilang tadi ranah kita tuh ranah memulai untuk mengangkat laporan ke DPR gitu. Saya mau tujuan saya. Tujuan diperksanakan mereka itu ada punya tugas yang lain. Saya tidak membicarakan DPR tidak punya peran di situ, tidak. Nah, maka ditanya oleh Bung Arnold tadi, apakah dia mulai dari mana? Ya, paling kita dari masyarakat dulu. Kita harus berbicara tentang kita ini kan sudah mulai dari pembicaraan ngobrol itu bagian dari itu sama macam. Kalau bilang tidak, sekarang kita tahu tuh kan kewajiban DPR, kita harus tahu kan. Menyalurkan aspirasi masyarakat. Oh iya, salah satunya. Apakah Anda tidak pernah mendengar menyangkut ini? Saya ngomong sudah bahas masalah itu juga.
pernah menyampaikan kepada kita, tapi apa hasilnya? Atau barangkali progres yang selama ini diam, artinya ada tusukan injeksi dari bawah. Dalam konteks yang saya maksudkan adalah masyarakat tidak begitu betul membicarakan itu sehingga mereka beranggapan bahwa ini isu apa ya, pembicaraan warung kopi saja. Bagaimana nih? Nah, itulah. Itu salah satu. Kalau masyarakat sudah berpikir tentang itu, ngomong kalau tidak dapat duit, Ngapain? ngapain? Itu salah satu. Kepedulian Anda tidak sama sekali. Kita ngomong bukan selamanya kita harus dapat duit. Kepedulian Anda terhadap kabupaten ini, kepada ED ini apa? Kalau saya hanya melihat saja apa yang diberikan oleh ED kepada kamu. Tapi seharusnya kamu memberikan apa kepada ED termasuk Harus menjaga. Kalau ada luka ini, aku nengapi ini. Barangkali seperti itu dalam bahasa daerah kita. Kita masuk kandang ayam ya kita harus mengembek atau berkokok. masuk kandang kambing kita harus Ya. Jangan sampai kita yang ada di ED ini nama yang sebenarnya kita seperti ini karena kita terlalu begitu apa ya? Kalau saya lebih mengatakan bahwa kita terlalu menganggap bahwa ini harus steril. Ya. Habislah cerita kita, habislah sebuah sejarah yang selama ini dibuat, dilestarikan oleh nenek moyang. Baik Bung Mokhtar dan juga Bung Yusuf, ada beberapa wilayah kota yang ada di Indonesia itu yang kembali kepada nama yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah Papua. Kemarin kita kenal dengan Provinsi Irian Jaya. Tapi hari ini kita kenal dengan namanya Papua. Ini konteksnya sudah provinsi. Ataupun Makassar. Kemarin kita dengar ibu kota Sulawesi Selatan adalah Makassar. Ujung Pandang. Tapi sekarang mereka kembali kepada namanya sebenarnya adalah Makassar. Ini dalam kita konteks nasional. Nah, kalau kita ke sedikit agak luas dalam konteks dunia ataupun internasional, ada sebuah negara di Asia Tenggara yang dulunya namanya Burma. Sekarang mereka kembali kepada nama yang sebenarnya adalah Myanmar. Nah, kira-kira Bung Mokhtar dan Bung Yusuf Akuri, apakah itu berat untuk kita di ND ini untuk mengembalikan nama yang sebenarnya dari Onikore menjadi Onikore, Zogorena menjadi Rogorena kembali kepada Rogorena, ataupun Goro Are kembali ke Goro Are, Tetandara kembali kepada Tetandara, Kuraro kembali kepada Kuraro, Arubara kembali kepada Arubara. Apakah sulit? Kembali kepada kita semua. Mau nggak? Saya bilang itu tadi. Mereka ini seperti kita. Dan kalau kapan kita undang macam-macam, tidak untuk membahas itu. Yang paling pertama, kepedulian kita. Dan saya ngomong pertama, kepedulian kita. Apa sih kita beri untuk ini? Kalau kita melihat ini, hanya kau mengharap ini memberi. Hanya itu sih. Tapi kalau kita duduk bersama, kita bahas termasuk hari ini kita bahas. Itu sudah masuk dalam kepedulian. Kalau duduk kita bahas termasuk hari ini, itu sudah bagian dari masuk ke dalam kepedulian. Ada tanaman Kirimuro dalam konteks ini. Orang kalau tidak menghargai adat istiadat, itu namanya biadab. Ya, benar. Tidak menghargai adat, itu namanya orang biadab. Orang yang biadab itu orang yang tidak tahu diri. Bimbel tembok. Bahasa Inggris Bimbel bertemu. Jadi betul. Nah, kalau orang yang tidak tahu diri, buat apa dia memahami salah satu agama? Kan orang tahu diri pasti dia tahu nama Tuhannya. Tahu Tuhannya tapi tidak tahu diri. Kembali ke biadab. Tidak punya adat. Artinya disukai dengan bimbel tembok. Oh, dia tidak tahu diri. Harus kembali. Nah, mungkin sekarang kita tidak punya ada. Atau saya cuma mau terwadah punya pembicaraan. Terus sekarang nama-nama itu udah ada sama. Barangkali saya lebih mengatakan bagaimana kita mau bicara adat yang lebih jauh, tapi nama yang menjadi terpaan kita untuk orang lain aja kita udah bisa menjaga itu dalam konteks semua orang Di depan mata kita. di depan mata. Atau barangkali apa ya? Kita melihat keegoan ataupun keacuhan
masyarakat kita sendiri. Ngapain gue ngomong itu? Nggak penting barangkali. Yang seperti tadi, Bung Mokhtar Rwanda mengatakan merasa kecil di rumah sendiri, menjadi tamu di masjid. Dia ngomong tentang bahasa daerahnya, dia malu. Orang yang sombong dan tidak tahu. Dia ngomong bahasa India atau ngomong bahasa Melayu atau ngomong lagi, dia malu. Nanti orang tahu dia orang Melayu, nanti dia tahu orang ini. Loh, Anda itu asal dari mana nih? Gitu, keturunan mana? Keturunan India atau keturunan lain? Ngomong bahasa India. Ada saatnya kita komunikasi dengan kedua, kita bahasa Indonesia. Tapi ingat kembali dari konteks nama. Kalau nama itu sesuatu yang sakral. Apa itu? Apalagi itu nama kampung. Yang kita harapkan segera duduk bersama. Yang paling pertama kan pemerintah di wilayah DPR juga waktu dia ini beda-beda disampaikan. Oh, bapak-bapak atau bapak-bapak pernah asal nama asalnya salah kan Pak? Karena dulu itu di Robreke kan. Oh, pasti itu Robreke Bapak. Nah, kenapa itu udah lupa. Hari ini belum Bapak kita ngomong tentang itu, berubah ini sudah. Kita hanya lihat nyata saja. Kita satu kemarin saya agak sedikit ketika dibuat patung misalnya, buat patung ini patung berlomba bukannya begini, patung berduri bukannya begini, sampai sekarang berlomba ini contoh salah satu. Nanti mungkin topik yang lain yang perlu kita bicarakan. Iya, lagi, artinya kan saya harus singgung itu. Iya benar. Saya terus terang, saya orangnya tidak takut menyangkut ini. Dan kita singgung sedikit paling takut. Anda tidak punya nyali ngomong tentang itu, tidak punya nyali. Seperti orang ini merasa peduli, harus ngomong itu semata. Gitu. Jangan teriak di luar bahasa, kami bisa, kita duduk bersama. Take group karena air. Oke, barangkali kita ada yang mau ditambahkan? Mas Diki, ini saya juga informasi kepada semua teman-teman rekan saya yang seniman. Bukan saling banding-banding dan dia tidak. Sebenarnya tidak ada ini, kota lah khususnya. Marilah kita bersama-sama mengukir hal ini. Sejarah budaya kita ini. Kita tidak memilah-milah nih. Ini adalah kita punya. Saya bilang kita berbicara kota ini. Nah, kota ini saya khususnya kita orang anak-anak seniman dari kota ini. Sesuatu kali lagi saya bilang, marilah kita memikirkan hal ini. Kalau kita tidak, siapa lagi? Tolong tunggu kapan lagi? Ya itulah. Oke, begitu saja saya punya pendapat. Oke, barangkali statement terakhir dari Bung Mokhtar menyangkut apa arti sebuah nama. Kembalikan nama yang sebenarnya. Ketika ada kembalikan nama sebenarnya, Anda yang tahu. Mari kita duduk bersama. Saudara-saudara kita yang di luar, mari kita bergabung di sini. Artinya, Anda punya pendapat, punya pemikiran yang bagus untuk ini, silakan. Kita ngomong kembali kepada jati diri yang sebenarnya. Oke, baik Bung Mokhtar dan juga Bung Saabgori, apa arti sebuah nama? Nama dalam bahasa Ende adalah ngara yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kata nga dan kata ra. Nga itu adalah wibawa, waka. Nga, ra itu adalah apa? Ra itu adalah darah kehidupan. Jadi, kalau nama dalam sebuah kampung ataupun dalam sebuah wilayah, apapun di muka bumi ini ataupun di Ende, kalau dirubah, itu berarti bahwa nuana, kampungna, wakaila. Jangan pernah kita takut bicara tentang identitas kita, karena identitas kita adalah sejarah. Jangan pernah kita muterbalikan sejarah, karena sejarah adalah sebuah kebenaran. Saya Arnold Laga, kita akan kembali lagi di BMW Cafe, tempat ngobrolnya orang Ende. Salam.